Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto beserta para pejabat strukturalnya, yang saya hormati Bapak Kepala DPRD Kabupaten Mojokerto, yang saya hormati Bapak Camat Dawar Blandong dengan segenap Forkopimda Dawar Blandong, yang saya hormati Ketua Forum Pengurus Karang itu FPKT Kabupaten Mojokerto, yang saya hormati Bapak Ketua Akadi Kabupaten Mojokerto, dan tentunya yang sangat saya banggakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala para peserta kegiatan pembinaan Karang Taruna, pengurus Karang Taruna desa dan kecamatan sewilayah membantu Bupati Mojokasri. Ada 4 kecamatan, Kecamatan Dawar Blandong sebagai tuan rumah, kemudian ada Kecamatan Dedet, Kecamatan Dedet, dan Kecamatan Kemlati. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, puji syukur alhamdulillah bahwa pada hari ini bersama-sama kita bisa hadir di pendopo Kecamatan Dawar Blandong. Tentunya tidak lepas dari berkah rahmat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan masih dalam situasi pandemi Covid-19 yang sesungguhnya sekarang ini sebetulnya karakternya sudah masuk pada situasi endemi. Memang kita selama ini tidak pernah terlepas dari Covid-19, tetapi dengan daya tahan tubuh yang sudah terbentuk secara komunal, universal melalui vaksinasi Covid-19, maka kemudian virus yang tetap ada dan telah melakukan mutasi beberapa kali, ternyata ketika hingga ke tubuh manusia hanya bisa memunculkan OTG ataupun gejala ringan. Tetapi terlepas dari itu semuanya, tentunya kita tetap harus berikhtiar bagaimana kita bisa menjaga kesehatan, karena kesehatan ini adalah satu-satunya prasyarat supaya kita bisa melakukan kegiatan lainnya secara produktif. Bagaimanapun punya sarana prasarana yang lengkap sekalipun atau bahkan dananya luar biasa banyaknya tidak terbatas, tetapi kalau tidak dalam kondisi sehat, tentunya kita tidak akan bisa melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang kita inginkan. Nah, Bapak Ibu yang sangat saya hormati, kalau sama Karang Taruna, kalau Bapak Ibu ada sih kok nggak nikah gitu. Iya. Gimana? Pak Adinsa gimana kabarnya? Adik-adik. Om Bu. Adik-adik. Udah. Kita kan boleh Karang-Taruna ya? Boleh. Karena saya masih belum batas akhir gitu ya. Batas akhirnya kan 45. Ya karena saya juga belum 45, jadi saya masih boleh Karang-Taruna. Boleh ya? Boleh. Oke. Barangkali dibantu untuk slide-nya, saya langsung mohon. Jadi begini, terkait dengan bagaimana Karang Taruna ini harus diupayakan supaya tidak hanya eksis, tetapi juga ada aksinya, begitu. Tidak hanya sekedar nama, tetapi juga ada kegiatannya. Dan yang saya kegiatannya ini adalah kegiatan yang tidak hanya sekedar Karang Taruna ini muncul pada saat peringatan hari-hari besar. Begitu, yang saya kelihatannya pola itu muncul sebelum pandemi Covid-19. Sehingga begitu pandemi Covid-19 tidak ada kegiatan-kegiatan, peringatan-peringatan, kegiatan olahraga-olahraga,
dan lainnya yang intinya adalah terjadi pengumpulan massa, maka kemudian kelihatannya secara kayak otomatis gitu. Terus kalau ada kegiatannya, kira-kira dirasakan begitu atau tidak oleh kejadian sendiri? Itu kan? Ya. Nah sekarang Nyuwun Sewu, meskipun PPKM, ya jadi Inmendagri terkait dengan PPKM ini masih dikeluarkan terus. Sebulan sekali semua pemerintah daerah ini dievaluasi untuk ditentukan masuk PPKM level berapa. Jadi sampai saat ini pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto tetap mengupayakan karena ada 6 indikator plus 2 indikator vaksinasi. Jadi total ada 8 indikator yang kemudian indikator ini nanti akan menentukan Kabupaten Mojokerto itu masuk PPKM level 1, 2, 3 atau 4. Dan ini akan mempengaruhi bagaimana kemudian peraturan ini ditegakkan di Kabupaten Mojokerto berdasarkan pembatasan-pembatasan yang diberlakukan sesuai dengan level PPKM tadi. Maka supaya kegiatan semua bisa berjalan dengan normal, pemerintah ini mengupayakan dengan keras bagaimana 8 indikator ini nanti Kabupaten Mojokerto tetap masuk ke PPKM level 1 sehingga semua kegiatan bisa dilakukan sebanyak kapasitas 100%. Nah itu seperti baru normal gitu lah istilahnya. Hanya saja memang diikuti dengan penegakan protokol kesehatan. Nah, sebentar. Kalau di karantina, kalau kamu sendiri maksudnya gimana sih? Aduh, Mas Bro, kalau perempuan, sis, saya dulu. Masa saya gini, Mbak Bro dan Mbak Bro dan Mas Bro, masuk motor. Kayaknya kok gak biasa ya. Saya ini mau bapak ibu, tapi kok pergi nyawang dulu bapak ibu gitu loh. Iya kan? Mas Bro dan Mbak Bro, itu ya. Jeng. Kayaknya kok halus kan ya. Jeng. Enggak, jangan nanti kurang semangat kalau jeng itu. Iya, kalau yang di Solo sana nggak apa-apa ya. Jeng, gitu memang semuanya itu alon-alon gitu ya. Tapi kalau mau Mojokerto kayaknya jeng, menarik itu bos-bos, kan cocok angin jengnya. Besti. Baik ya. Coba kesepakatannya bagaimana saya biar tidak nganterin jenengan Bapak Ibu. Mas Mbak ya, ya sudah. Mas dan Mbak gitu ya. Ya. Jadi Mas dan Mbak yang sangat saya hormati, bahwa terkait dengan situasi sekarang yang memungkinkan kita semuanya untuk melakukan berbagai kegiatan dan memang perintah pusat Bapak Presiden ini memerintahkan kepada kita semuanya untuk segera melakukan berbagai kegiatan dalam rangka memulihkan dampak dari pandemi COVID-19. Makanya jadwalnya adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat di semua lini, termasuk bagaimana partisipasi dari bagian seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto. Dan ternyata setelah saya hitung jumlahnya sangat luar biasa sekali. Nanti kita keluarkan angkanya berapa jumlah mas dan mbak yang masuk dalam kategori usia yang memang ingin menjadi target sasaran untuk pemberdayaan melalui Karang Taruna. Sehingga kalau kita hitung-hitungan itu, katanya ini hal yang potensial dan memang harus dikerjakan, Dan Nyuwun Sewu, kenapa kok Karang Taruna ya memang ini perintah negara Nyuwun Sewu. Tidak ada maksud lain-lain. Ya ini jelas Karang Taruna ini merupakan program dari negara melalui Kementerian Sosial dan jelas dalam Permensos yang tadi sudah disebutkan ya oleh Bapak Kepala Dinsos, sudah jelas diperintahkan kepada Bupati untuk melakukan 1, 2, 3 sudah jelas semuanya. Sehingga kemudian memang karena ini adalah tugas dari negara, maka saya sebagai kepala daerah harus melaksanakannya. Nah, saya minta support kerjasama dari penjagaan semuanya, mas-mas dan bapak yang ada di sini, bahwa ini adalah bagian yang memang harus kita lakukan.
tidak hanya untuk mengembangkan potensi diri panjenengan masing-masing, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab kita semuanya kepada bangsa, negara, dan masyarakat. Begitu ya. Oke, baik. Semuanya sudah dapat bukunya, dan itu dasarnya adalah Permensos tahun 2019. Jadi bukan karangan, tetapi ini adalah peraturan perundang-undangan yang diakui legalitasnya dan kemudian memang harus dilaksanakan dan menjadi pegangan bagi pelaksanaan pemberdayaan Karang Taruna di seluruh Indonesia. Seragam semuanya. Permensos nomor 25 tahun 2019 itu yang terbaru, dan kalian semuanya bisa lihat, buka, download semuanya ya di miliknya JDI ya, sudah ada. Nah, bisa dibaca. Itu pegangan kita semuanya supaya kita tidak keluar jalur, on the track terkait dengan Karang Taruna. Nah, mari kita merefresh bersama-sama terkait dengan Karang Taruna. Karang Taruna itu apa? Nah, Karang Taruna di sini adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat. Jadi yang membentuk adalah masyarakat. Maka Karang Taruna yang kedudukannya ini adalah di desa. Nanti bagaimana proses pembentukannya? Berarti ada musyawarah masyarakat desa itu untuk membentuk Karang Taruna, karena Karang Taruna ini adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda. Jadi pemerintah ini memberikan wadah yang resmi untuk generasi muda, wadah yang sifatnya universal. Namanya adalah Karang Taruna. Jadi tidak ada spesifikasinya. Oh, ini agamanya khusus modern, sukunya khusus tidak, profesinya khusus tidak. Universal. Semua pemuda diwadahi oleh pemerintah ini dalam wadah yang namanya Karang Taruna. Gitu. Nah, makanya ini nanti menjadi satu organisasi resmi berlandaskan hukum, dan pemerintah ini sudah memerintahkan kepada kepala daerah secara berjenjang untuk betul-betul melaksanakan pemberdayaan organisasi para pemuda ini yang diwadahi dalam Karang Taruna. Nah, kan organisasi pemudaan banyak ya. Ada yang berbasis agama, ada yang berbasis profesi, ada yang berdasar budaya, ada yang berdasar ya kesukuan, misalkan seperti itu. Nah, ini banyak organisasi pemuda. Di sekitar kita juga banyak sekali ya. Mulai dari yang berbasis banom-banomnya NU banyak banget. Kemudian banomnya Muhammadiyah juga banyak sekali. Belum lagi organisasi-organisasi yang istilahnya itu semacam bela diri begitu ya. Itu juga ada mewadai pemuda juga di sini. Banyak. Tetapi negara ini mewadai pemuda ini dalam satu organisasi yang sifatnya universal. Kok dia pokoknya gak memandang agama, gak memandang suku, gak memandang profesi, gak memandang strata sosial, tidak memandang apapun, pokoknya pemuda. Nah, itu diwadahi dalam organisasi namanya Karang Taruna. Nah, tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Kadinsos. Ini adalah wadah untuk apa diwadahi para pemuda ini? Untuk mengembangkan diri, tumbuh, berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda. Jadi diwadahi, dan generasi muda ini mengumpul, mereka punya kesadaran, mereka berpikir bagaimana sih para generasi muda ini punya pemikiran, bagaimana kita mengembangkan diri, kita bisa berbuat apa. Nah, ini mereka bicara bersama-sama dari, oleh, dan untuk siapa. Mereka akan melakukan apa? Mereka melakukan itu adalah juga untuk para pemuda-pemuda. Intinya begitu. Nah, orientasinya adalah tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Saya senang sekali kalau dalam satu kegiatan saya awali dengan pengertian. Kenapa? Karena selanjutnya ketika berbicara nanti kita itu harus punya persepsi yang sama. Apa yang saya pikirkan tentang Karang Taruna harus sama dengan apa yang kalian pikirkan tentang Karang Taruna. Jadi kudu modo, jangan sampai tidak sama. Sampai di sini mas-mas dan bapak sudah paham ya? Karang Taruna itu apa kemudian? Jadi ini adalah amanah.
Bagaimana organisasi yang oleh negara ini sudah disediakan sebagai wadahnya para pemuda, semua pemuda, agar mereka dengan kesadarannya bersama-sama memikirkan apa yang bisa mereka lakukan dari, oleh, dan untuk pemuda itu sendiri. Sampai di sini saya berharap persepsi kita terkait dengan Karang Taruna sama. Oke, lanjut. Boleh dibantu lanjut? Oke. Jadi di dalam Permensos 25 tahun 2019 itu pun ditulis, sudah ditulis asalnya itu ada pasalnya bahwa bupati wali kota memiliki tanggung jawab, sehingga saya pun juga sudah berdoa apa yang harus saya lakukan dalam Karang Taruna ini, bukan semau-mau saya, karena peraturan sudah menuliskan, memerintahkan. Jadi saya patokan ini. Jadi apa yang saya lakukan ini nanti yang boten ngawur, tidak untuk perencanaan tujuan tertentu, tidak. Saya melakukan ini kenapa? Karena negara menugaskan saya. Nah, apa saja sudah jelas di pasalnya bahwa melaksanakan pedoman umum Karang Taruna, kemudian apa? Melaksanakan standar indikator secara nasional, menetapkan kebijakan tingkat kabupaten, memberikan stimulasi, fasilitasi, pengembangan, mengukuhkan kepengurusan Karang Taruna tingkat kabupaten. Lanjut. Banyak. Nah, ini saya garis bawahi. Melakukan pemberdayaan Karang Taruna. Karena bagi saya yang tadi itu sifatnya kan administratif, ya administratif. Kalau yang tadi. Kalau yang ini benar-benar sifatnya ya belum, nanti ada satu program, ada aksi nyata pemberdayaan Karang Taruna. Ada gerakan di sini nanti. Ada yang harus kita lakukan bersama-sama. Nah, kemudian memberikan penghargaan. Nah, berarti nanti ya ini harus apa ya istilahnya, harus dibuatkan betul-betul pedoman bagaimana nanti Karang Taruna di Kabupaten Mojokerto yang intinya ini posisinya adalah di desa, nanti betul-betul bisa bergerak bersama-sama sehingga kemudian proses pemberian penghargaan ini nanti kan kita bisa berikan ketika semua Karang Taruna ini sudah melakukan aksinya. Melakukan sosialisasi, melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, melakukan koordinasi dan jejaring kerja, pembinaan dan pengawasan Karang Taruna. Nih, mengalokasikan anggaran, ditulis di sana di Permensos. Jadi bupati harus mengalokasikan anggaran. Oke, lanjut. Nah, melakukan pendataan, nah, berarti nanti harus ada nih sebagai aplikasi di Pak Kadinsos, harus dari aplikasi. Jadi nanti harus ada websitenya, Karang Taruna Kabupaten Mojokerto. Nanti akan muncul kecamatannya dan kemudian masing-masing desa-desa ini nanti kita akan bisa melihat profil dan apa yang dilakukan oleh para pemuda yang terwadahi dalam Karang Taruna masing-masing desa se-Kabupaten Mojokerto. Kita bisa pantau di situ. Nah, kemudian melakukan persiapan pemberdayaan Karang Taruna. Nah, ini poin NO ini sudah koordinasi karena ternyata pemerintah juga memberikan tugas yang sama kepada gubernur terkait dengan pemberdayaan Karang Taruna. Dan karena gubernur ini ya sebetulnya gubernur ini pun ya istilahnya gitu. Kalau bupati gitu ya, saya melakukan apa-apa ya jelas sudah masyarakatnya semua disoni bangun ini jelas. Kalau gubernur bingung ya karena semua daerah tingkat 2 kabupaten kota Madia itu sudah punya kepala daerahnya masing-masing gitu, sehingga kemudian gubernur ini terus kadang dinas sendiri begitu kan. Nah, akhirnya otomatis bekerja sama dengan kepala daerah di tingkat 2. Karang Taruna yang mana nanti yang akan menjadi tempat untuk pemberdayaan yang dilakukan oleh gubernur seperti itu ya. Kemudian, nah makanya ada rekomendasi penetapan lokasi pemberdayaan Karang Taruna kepada gubernur. Soalnya gubernur tidak boleh mau memberdayakan Karang Taruna yang mana, semuanya sudah ada di bawah bupati wali kota se-Jawa Timur. Makanya kalau mau maka harus dikoordinasi seperti itu. Kemudian menetapkan tipe nilai klasifikasi Karang Taruna. Jadi kita menilai aksi yang dilakukan, semua kegiatan proses organisasi yang dilakukan oleh Karang Taruna desa kelurahan Kabupaten Mojokerto ini harus dipantau, dimonitor semuanya.
Sehingga kemudian kan ini ada klasifikasi Karang Taruna itu ada tahapan-tahapan yang mulai dari pemula ya, sampai tingkat yang tinggi. Apa tingkat yang tinggi Karang Taruna? Mandiri yang paling top, top. Nah, seperti itu. Nah, tentu ya karena ini sudah jelas maka proses ini harus kita lalui semuanya. Masing-masing ya, pemerintah daerah, kepengurusan ya Karang Taruna kabupaten, kepengurusan Karang Taruna kecamatan, itu semuanya sudah ada tugasnya masing-masing. Sedangkan actionnya di lapangan itu ada pada Karang Taruna desa. Ya, oke lanjut. Nah, terkait dengan pemberdayaan Karang Taruna, ini adalah suatu proses pengembangan kemampuan, kesempatan dan pemberian kewenangan kepada Karang Taruna. Untuk apa? Satu, meningkatkan potensi pencegahan dan penanganan permasalahan sosial. Karena Karang Taruna ini nempelnya adalah pada Kementerian Sosial. Maka mau tidak mau, ya mas-mas dan mbak-mbak semuanya ini digerakkan untuk bisa melihat, mengenali potensi permasalahan sosial apa yang ada di sekitar saya, dan saya termasuk setuju terhadap hal itu. Terlepas dari Karang Taruna ditempelin pada Kementerian Sosial. Kenapa? Karena intinya pada pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan ya, ini adalah bagaimana kita menyelesaikan permasalahan masyarakat, yang utamanya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat ini adalah permasalahan sosial. Nah, mas-mas dan mbak-mbak, ini pada saatnya nanti dengan semuanya ini akan memegang pemimpinan bangsa dan negara ini di levelnya masing-masing. Sehingga memang harus belajar dari awal bagaimana sih melihat adanya potensi permasalahan sosial itu. Seperti apa sih potensi permasalahan sosial yang muncul atau mungkin bisa saja muncul, sekarang belum muncul tapi bisa saja muncul. Sehingga kemudian ya kalau mulai dari pemuda, mulai dari Karang Taruna ini sudah berproses, maka itu akan menjadi suatu hal yang tidak sulit. Sehingga nanti ketika sudah menjadi pemimpin, oh ya memang begitu, sudah ngerti, paham. Karena pemimpin yang baik itu kalau dia itu bergerak dari bawah, sehingga betul-betul tahu di bawah itu sebetulnya kondisinya itu seperti apa. Sehingga ketika dia jadi pemimpin, oh ya kayak itu seperti itu, sehingga kebijakan yang seperti ini. Akan sulit kalau seorang pemimpin itu tiba-tiba dia itu berada di posisi kepemimpinan sebelumnya dia nggak pernah dari bawah, nggak pernah berada di tengah-tengah masyarakat yang paling bawah. Sehingga permasalahan ini jadi laporan dan tidak melihat sendiri, tidak mengalami sendiri, dan laporan itu bisa saja mispersepsi. Ini bahaya. Nah, makanya pemimpin-pemimpin yang merangkaknya dari bawah betul itu top dia. Oke ya, baik. Kemudian yang kedua adalah pengembangan nilai-nilai kepeloporan melalui pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya sosial dan teknologi. Saya suka dengan kata-kata kepeloporan. Karena kepeloporan itu gak akan muncul kalau enteng-entengan. Guru ngomong sing berat sih. Guru ngomong saya ngajak. Gak ada kepeloporan. Yang namanya kepeloporan itu gak nunggu siapa-siapa, gak nunggu ada apa dulu, gak nunggu punya apa dulu. Pelopor itu nanti. Dan memang gak mudah. Tidak hanya tidak mudah, sangat susah. Sangat susah. Dan itu dibutuhkan orang-orang yang siap mukul. Tidak ada perjuangan itu yang menyenangkan. Pasti berat, susah, penuh pengorbanan yang mungkin berdarah-darah bagi yang lain. Begitu. Jadi benar-benar dimasukkan di sini. Nilai-nilai kepeloporan. Berarti memang harus ada sing ngerti, kudu ono sing budal di untuk ngajak yang lainnya. Dan itu dibutuhkan satu nilai yang lebih dulu harus ada. Apa itu kepedulian? Kalau tidak ada kepedulian, gak peduli cuma mikirin diri sendiri, gak ada anak ini. Kenapa? Karena
muda ini adalah usia-usia produktif. Pasti semuanya ini punya kesibukan masing-masing, tak muda nggak karu-karuan. Sehingga kalau tidak punya nilai kepedulian, pasti nggak ada nilai kepedulian. Begitu, ya. Nah, jadi memanfaatkan sumber daya manusia. Di sini tuh ada potensi SDM apa saja yang bisa dimanfaatkan, yang bisa digerakkan, ya. Begitu. Itu ada kelompok yang senang gamelan. Di situ senang ini teman-teman ini suka olahraga, volley, latihan rutin. Kalau yang di sana itu kok senangnya ini ya, bertanam, ya, buah-buahan. Yang di sana senangnya kok tanam apa itu bonsai misalnya. Ya, SDM apa yang bisa dikembangkan. Jadi tidak melulu harus aku bikin apa yang sekarang lagi ngetren. Jangan, dan potensinya apa yang ada di situ. Kalau begitu susah nanti, terlalu sorong. Aku pengen nanti apa ya istilahnya punya kegiatan yang berbasis IT. Dari mono SDM itu belum bisa mulai IT. Wah berat. Apalagi kemudian sarprasnya juga belum dukung. Gak punya, 1-2 aja yang punya. Waduh berat itu kok akhirnya gini. Terus gimana pengadaannya ini begini? Wah berat, kalau berat nggak jalan guys. Akhirnya gimana? Gak ada dananya gitu. Kembalinya begini. Kenapa? Karena dibentuk dulu, baru kemudian mau bikin ya proses. Jangan, lihat potensi dulu. Ada SDM apa nih di sini? Dan itu satu desa dengan yang lain beda loh. Nggak sama. Kemudian budaya alam juga. Jangan memaksakan gitu, jangan memaksakan untuk misalkan olahraga nih, renang gitu, tapi di situ nggak ada buat latihannya. Nah terus gitu ya. Ya, sumber daya alamnya nggak ada. Nah, kemudian sumber daya sosial, dukungan dari masyarakat. Contohnya misalkan begini, apa ya istilahnya seni, misalkan gitu ya, seni apa? Seni bantenan misalkan. Tapi di daerah situ orangnya sangat religius, nggak mau sih ngebiak-ngebiak, nggak mau sih ditabui banter-banter, misalkan kayak gitu. Nah ini kan nggak cocok ini budaya sosialnya, nggak bisa berkembang. Dihalangi terus, kita ojo posisi kate latihan, ojo kok ngeteni mariadan, ngeteni ini, mari jadi orang pengajian, mari nggak sido. Kenapa? Ya karena sosial kurang support, karena kamu cari alasan bagaimana supaya tidak dilaksanakan. Jadi sosial itu juga penting dan teknologi. Sehingga nyuwun sewu ya pengembangan nilai kepeloporan ya bolehlah punya idealisme, tetapi nyuwun sewu semuanya harus dilakukan dengan tetap menginjak pada bumi, menginjakkan kaki di tanah, melihat potensi yang ada di sekitar dulu. Kalau begitu baru kemudian kita akan bisa berjalan ke depan, karena dukungan-dukungan dari sumber daya semuanya yang ada di sekitar kita ini sudah siap, sudah ada. Tinggal dikemas, dikoordinasikan dan kemudian dijalankan. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, nih sumber pendanaan Karang Taruna sudah jelas dari Permensosnya itu ditulis dari APBN. Kemudian anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD dan sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini sudah cukup dasar buat saya untuk menganggarkan untuk Karang Taruna Kabupaten Mojokerto. Dan bagaimana saya mencari cara bagaimana bisa membiayai Karang Taruna di desa-desa Kabupaten Mojokerto. Sudah cukup. Karena ini jelas dan ini ditugaskan. Kalau sudah bilang APBD maka berarti itu adalah tanggung jawab saya. Tapi ini ada tapinya. Lanjut. Jadi lanjut ikan. Oh iya setelah ini sih. Nah ini saya bilang saya hitung-hitungan tadi. Pulau hitung-hitungan. Ya, karena sudah jelas di Permensos ya, pemuda itu dikatakan karakteristiknya batasannya adalah usia 13 sampai 45 tahun. Tak iya tadi di datanya Dukcapil Kabupaten Mojokerto tahun 2022 awal tahun jumlahnya 584.601. Ini usia 13 sampai 45 tahun. Kalau saya bagi 304, rata-rata per desa itu ada 1.923. Ini hampir 2.000, ya kan? Tadi Pak Tejo sudah bilang, ya Pak Presiden Pak Soekarno mengatakan beri
Aku 10 pemuda niscaya akan mengguncangkan dunia. Sak desa lho nek 2000. Dibagi 10 lagi semuanya sampai sampai mengguncangkan oleh pemuda-pemuda itu. Ya, jangan bilang begitu. Ya, jangan bilang begitu. Itu adalah kata-kata negatif, kata-kata yang kontraproduktif. Ya, harus siap, harus sanggup. Perkara kapan, bu. Yang penting siap, yang penting sanggup. Kalau sudah siap, sanggup, itu tinggal menjemput saatnya tiba. Tapi kalau bilang belum siap, belum sanggup, budalnya dulu. Itu bedanya. Nah maka, ya menurut saya, ini adalah potensi yang sangat luar biasa. Anda semuanya harus menjadi pelopor bagi hampir 2000 pemuda di desanya masing-masing. Kalau tidak ada yang menjadi pelopor, maka mereka tidak akan terorganisir dan tidak punya arah yang jelas apa yang akan mereka bisa lakukan untuk dirinya sendiri, untuk para pemuda yang lain, dan untuk masyarakat desanya. Harus ada yang membantu. Oke, lanjut. Nah, tadi saya begini. Kalau sudah tadi saya bicara masalah dana, aku siap. Saya nggak takut menganggarkan dari APBD karena aku jelas Permensos ini sudah mengamanatkan, memerintahkan bahwa bupati harus melaksanakan pemberdayaan para pemuda melalui organisasi Karang Taruna dan harus membiayai. Jelas tadi diperintahkan oleh negara. Jadi saya nggak takut. Saya nggak akan disalahkan kalau saya menggunakan APBD untuk membiayai kegiatan Karang Taruna. Tetapi mohon sewu, nah ini saya mudah-mudahan beliau nggak kejutan ya, tidak sakit ini. Namanya Brigjen Ujang Bahtiar. Beliau adalah Direktur Divisi Divisi Wilayah 3 Korsubgar KPK, Koordinasi Supervisi dan Pencegahan. Jadi di bawah kepemimpinan Pak Firly Bahuri, KPK ini lebih mengedepankan pencegahan daripada penindakan. Jadi ketika masih ada laporan dari masyarakat, itu sudah langsung dilakukan ya rapat, cek, kemudian didampingi dan segala macam sehingga tidak sampai terjadi suatu tindak pidana korupsi. Itu yang dilakukan dan itu benar-benar bahwa kami pemerintah daerah di 38 titik se-provinsi Jawa Timur ini secara berkala Korsubgar KPK ini turun untuk memantau dari sisi administrasi proses yang kita lalui, gak boleh ada yang ketinggalan. Proses semuanya harus dilalui secara administratif, kebirokrasiannya untuk menjamin bahwa semua proses itu tidak menyalahi aturan karena tindak pidana korupsi itu biasanya ada proses administrasi atau kebirokrasian yang dilakukan supaya apa? Supaya nggak ketahuan kalau korupsi. Nah KPK ini memastikan bahwa semua proses ini harus dilalui. Jadi misalkan contoh, saya mau melaksanakan mutasi, rotasi dan promosi jabatan di pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto. Semuanya harus by proses. Jadi proses pertama harus ada rapat dulu dari tim. Ada namanya tim penilai kinerja ASN. Tim ini melakukan satu penilaian secara objektif, by system, ada penilaiannya. Cek mana yang penilaiannya bagus, mana yang layak untuk promosi. Nanti tim ini tanda tangan, karena tim dia rapat. Dia berdasarkan penilaian itu. Baru kemudian dari tim ini diajukan pada saya. Tim ini rapatnya bolak-balik. Nah, kemudian diajukan dengan pengajuan ketika mau menempatkan seorang pada posisi tertentu. Ini selalu ada 3 orang, 1, 2, 3 dengan alasannya. Baru kemudian diberikan kepada saya dan saya yang memilih 1 di antara 3 itu. Tapi semua by proses, tidak ada yang dilewati. Nah dengan begini maka KPK lihat sudah by proses. Maka ketika misalkan ya orang kalau mau jual jabatan ya, sekolah ini bayarnya aku maka proses ini nggak akan dilalui. Karena nanti dalam masih bayar kalau prestasinya nggak bagus, nilainya nggak bagus, kalau penilaiannya by system loh. Jadi kinerja ASN Kabupaten Mojokerto ini by system.
semuanya mereka melaksanakan yang input pada aplikasi yang namanya Sunita. Nah kalau kemudian kinerjanya elek dari aplikasi, ada rekam jejak digitalnya, kemudian tiba-tiba dia kalau tim itu memasukkan ya tim ini salah misalnya. Gitu. Jadi tim ini pun juga nggak mau karena saya baru akan memilih kalau tim ini sudah tanda tangan dan dia menghasilkan 3 saja yang nanti akan saya pilih dengan alasan-alasan yang mereka tulis berdasarkan fakta. Nah ini kan semua proses ini melaluinya itu seperti itu. Nah sama ya bahwa beliau ini benar-benar menekankan kepada kita semua yang beliau katakan satu, KPK tidak hanya mengupayakan bagaimana uang negara ini tidak hilang karena korupsi satu, tetapi KPK juga mengupayakan bagaimana uang yang seharusnya masuk ke kas negara itu betul-betul masuk ke kas negara. Contoh di Kabupaten Mojokerto ini ada beberapa galian yang ilegal. Kalau ilegal ini kan berarti ADW ramai orang untuk narik retribusi, ilegal atau ditarik retribusi. Kalau dari retribusi berarti ADW ini mengakui dia ilegal. Tapi KPK mengatakan selama dia beroperasi, meskipun dia tidak legal, dia tetap harus ditarik retribusi karena itu harus masuk ke kas negara. Karena realnya dia ada pengoperasian, dia ada kegiatan, maka dia harus membayar retribusi kepada negara. Nah, masalah galian ini bukan menjadi kewenangan dari pemerintah daerah kita dulu. Dulu kewenangannya di pusat, barusan kemudian diturunkan ke provinsi. Nah, beda kewenangan inilah yang membuat duduk kewenangannya ini kalau pemerintah nggak boleh ngurusi. Kalau kita ngurusi berarti menyalahgunakan kewenangan. Gitu loh. Nah, ini yang masyarakat banyak yang nggak paham. Nah, jadi uang-uang yang harus jadi uang yang tidak bayar pajak, nggak bayar pajak, kita harus kejar. Kenapa? Karena itu uang seharusnya masuk ke kas negara. Jadi gimana caranya supaya yang memang seharusnya bayar pajak itu mereka bayar pajak. Kalau kita tidak mengupayakan, kita salah. Itu masuk ke kantong KPK. Jadi tidak hanya sesempit kita menyelesaikan uang negara, tetapi kalau kita membiarkan uang yang harusnya masuk ke negara tidak kita upayakan masuk ke kas negara, itu salah. Terus yang terakhir ini sih untuk Deni, bahwa pemerintah daerah harus memastikan bahwa uang yang dianggarkan itu betul-betul tepat sasaran dan digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai ada uang yang dikeluarkan dari kas negara terus tidak ada manfaatnya. Makanya yang saya bilang, kalau banyak organisasi minta hibah kepada Bupati Mojokerto, saya produk apapun istilahnya, mungkin saya bupati untuk mengubah ini. Kalau minta hibah ke saya, programnya apa dulu? Harus revisi. Kita harus tahu indikatornya apa, kegiatannya seberapa, berapa pengujian biayanya, efeknya apa. Saya minta itu kan, tapi kamu menuntut itu dari saya. Bagaimana saya memastikan bahwa uangnya saya tanda tangani untuk keluar dari kas negara ini, kemudian ada efeknya, manfaatnya untuk masyarakat. Kalau kemudian para organisasi yang mengajukan dana hibah ini tidak memberikan kejelasan kepada saya, loh aku kayak duit orang 1 juta tiga yopo, kepada operasional bu, iya operasional CPI, terus kok manfaatnya di masyarakat itu seperti apa? Saya aku dilapori KPK, aku bisa jawab. Begitu. Maka kenapa ini saya ceritakan kepada mas-mas dan mbak-mbak semuanya? Saya akan dengan gampang, tidak sulit mengeluarkan anggaran dari APBD Kabupaten Mojokerto kalau punya semuanya punya kegiatan dan program yang memang betul-betul real dan layak untuk dibiayai dengan uang negara. Syaratnya itu yang saya. Jadi ini butuh komitmen. Nah makanya saya mau dulu pada mas-mas dan mbak-mbak semuanya ya. Tentu nanti ya, saya akan berkoordinasi ya dengan Pak Kadinko ya, Pak Kepala DPRD kalau nanti melibatkan partisipasi pemerintah desa dalam hal itu karena rencananya nanti kan kita akan melibatkan APBD dalam proses pembiayaan jadi jalannya karang tahunan, tetapi nanti juga tentu ada panduan untuk Kabupaten Mojokerto yang harus dibikin oleh Karang Taruna Kabupaten Mojokerto sebagai pedoman, sehingga ini nanti memberikan suatu keyakinan bagi kami pemerintah daerah bahwa apa yang dilakukan Karang Taruna ini memang betul-betul nanti ada tolak ukur
Nah itu yang harus kita siapkan semuanya. Kalau sudah itu siap, saya berani keluarkan anggaran karena sudah ada indikatornya, dan itu nanti kalau sudah ada indikatornya dan jalan kegiatan jelas, pengawasannya juga jelas. Oke, lanjut. Oke, saya cerita ya, kemarin saya ini kan kesenangan ngomong. Saya diundang ada festival pemuda 2022 dan nasional di Kabupaten Mojokerto. Pelaksanaannya itu bukan Kabupaten Mojokerto yang melaksanakan. Dan yang lebih kaget lagi, ya kegiatan itu ternyata dibiayai oleh Pak. Jadi bukan dibiayai oleh pemerintah. Jadi ada beberapa pengusaha perempuan tingkat nasional gitu. Kalau sudah tingkat nasional itu perusahaannya gede banget gitu ya. Itu yang mau mengeluarkan uang untuk membiayai kegiatan pemuda-pemuda se-Indonesia. Ada perwakilan 5 orang per provinsi. Nah ini dikerjasamakan dan dibiayai pemberangkatannya dari anggaran provinsinya masing-masing. Tapi kegiatan secara nasionalnya kemarin di IOC atau UTC-nya Terawas Ubaya itu dilaksanakan di situ. Biayanya ini dari para pengusaha-pengusaha, ibu-ibu, emak-emak ini yang mau mengeluarkan uang untuk biayai para pemuda-pemuda ini sudah berkegiatan. Terus saya tanya, ini festival ini model bagaimana? Jadi di situ itu dari 34 provinsi, betul-betul mereka dari sana. Jadi Papua di Papua bukan ya. Orang Riau ya Riau betul. Jadi kemarin itu pas mereka tampil berpantun-pantun ya, yang dari Padang yang omongannya itu logatnya Padang betul gitu ya. Yang Riau dari Kepri itu logatnya kayak terus Upin-Upin persis gitu ya. Jadi kita benar-benar libur karena yang Irian itu ya jalan itu sambil gitu ya, benar-benar Irian ya, ireng deres gitu, benar Irian betul. Ya semuanya asli dari provinsi masing-masing dan mereka melebur jadi satu di situ. Dan apa yang dilakukan? Mereka punya jargon, tunjukkan aksimu. Mereka membuat satu proyek, dan proyek ini tidak hanya sekedar proyek ide, tapi proyek ini benar-benar dilakukan. Yang dinilai adalah bagaimana mereka mempunyai nilai kepeloporan dan bagaimana mereka betul-betul bisa menggerakkan orang-orang di sekitarnya untuk melakukan aksi nyata. Jadi saya ceritakan, lanjut. Nah, mari saya cerita, aksi nyatanya kayak apa sih? Gitu, aksi nyatanya kayak apa sih? Ini salah satunya di Lampung. Di sana itu banyak pohon damar, katanya pohon damar. Saya nggak bisa bayangin, tapi saya cari gambarnya kayak gitu. Pohon damar ini mengeluarkan getah. Biasanya mereka itu jual getahnya ini, diambil getahnya, dijual getahnya kiloan. Tetapi mereka melakukan satu upaya bagaimana mengajak masyarakat getahnya ini diolah, nggak benar-benar getah karena itu murah kalau dijual. Diolah jadi sabun, jadi apa, sehingga kemudian nilai jualnya lebih tinggi. Dan pada saat itu yang menjadi mereka itu mendapatkan penilaian bagus dari juri adalah mereka memberdayakan para janda. Saya bingung. Kalau saya pertanyaannya, kenapa di situ banyak janda? Laki-lakinya kurang. Kalau sudah memberdayakan janda, itu berarti jandanya kan tidak sedikit gitu kan? Loh, kalau saya pikiran apa oke janda di situ? Ini satu masalah loh ketika banyak janda. Ya. Nah ini yang mereka lakukan. Kemudian ada lagi. Nah ini serat nanas dari daun nanas. Ini di Kalimantan. Saya lupa Kalimantan mana tepatnya. Jadi mereka mewakili dari provinsinya. Jadi dengarnya di Kalimantan itu sering terjadi kebakaran lahan. Dan ternyata salah satu pemicunya mereka bakar daunnya nanas. Di sana itu tanaman nanasnya banyak. Kan nanas cuma diambil banyak toh. Nah daunnya ini kan daunnya medeni gitu kan, kaku dan berduri tajam gitu ya. Nah ini biarkan sampai kering, setelah kering dibakar. Sehingga itu kemudian ketika merambat memicu terjadinya kebakaran lahan di sana. Di Kalimantan salah satu pemicu kebakaran yang susah untuk dihentikan dan jadi berita nasional ya ternyata itu. Nah, terus kemudian mereka mengupayakan gimana ya diapakan ya ini supaya nggak jadi masalah. Gitu. Akhirnya mereka buat serat. Jadi dibikin serat itu dibikin benang, terus kemudian dipintal dan ditenun menjadi kain serat nanas. Nah ini juga kebudayaan. Ini dipelopori oleh para pemuda dan mereka sudah melakukannya di situ. Nah di situ, jadi festival pemuda ini jadi ajang mereka itu menceritakan apa
yang sudah mereka lakukan di provinsinya masing-masing. Salah satunya di sini nggak saya gambarkan, yaitu di DKI Jakarta. Mereka bikin satu bentuk model permainan untuk remaja begitu, di mana dari permainan itu permainan berbasis IT digital. Dari permainan itu mereka itu kemudian modelnya kayak permainan apa itu yang muter apa ya? Bukan dakon, ada yang bayar masuk penjara. Yang monopoli. Tetapi di situ dia mengenalkan pariwisata yang ada di DKI Jakarta, termasuk kuliner di DKI Jakarta apa aja. Jadi prinsip dasarnya permainan monopoli, tetapi tujuannya adalah untuk mengenalkan semua potensi pariwisata yang ada di DKI Jakarta. Dan mereka mainkan itu di sekolah-sekolah. Jadi mereka turun, para pemuda ini turun ke sekolah-sekolah untuk mengajak anak-anak itu memainkan yang mainan yang sudah diciptakan oleh mereka, permainan itu. Nah, ini model-model kegiatan yang mereka lakukan. Ini saya ceritakan supaya apa? Ini supaya menginspirasi mas-mas dan kakak semuanya. Dan menurut saya itu semuanya tolong dilihat semua potensi yang ada di sekitarnya. Mereka melakukan itu karena mereka punya potensinya. Yang di Lampung ya memang oke kondangan. Dan memang masyarakatnya itu benar-benar menggantungkan dirinya dari ketajaman, dan itu sangat kurang. Ya memang potensi di sana, nggak perlu mereka cari-cari kondangan. Sedangkan di sana tadi jelas ada memang potensi. Dan sekarang bagaimana kita melihat potensi yang ada di tempat kita masing-masing? Tentu satu desa dengan yang lain pasti tidak sama. Mana yang bisa dimanfaatkan dan dikerjakan, maka betul-betul mereka pakai jargon. Kita tidak muluk-muluk, kita tidak idealis, kita tidak membuat sesuatu yang tidak bisa dikerjakan, tetapi kita menunjukkan aksi yang kita. Makanya mereka juga ada jargon kemarin. Festival Pemuda 2022, tunjukkan aksimu, begitu kemarin itu jawabnya. Nah ini saatnya, tidak usah nunggu nanti, gitu ya. Tidak usah nunggu nanti. Perubahan, ya, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi komunikasi begitu pesat sekali. Jangan sampai kita ini nanti tidak melakukan apa-apa karena menunggu dan menunggu, begitu ya. Akhirnya kita ketinggalan dari semuanya. Saya ingin dulu pada mas-mas dan mbak-mbak semuanya, sudah saatnya kita memikirkan bersama-sama apa yang harus kita lakukan untuk masyarakat kita, untuk para pemuda-pemuda yang ada di tempat kita masing-masing, memanfaatkan semua potensi yang ada untuk berkembang, untuk menghasilkan sesuatu yang positif dan produktif, tentunya dalam wadah yang sudah disediakan oleh negara, yaitu wadah Karang Taruna. Itu sudah selesai. Wadah Karang dia, saya tidak membuka sesi tanya jawab. Tentu nanti saya serahkan pada teman-teman semua ini, pengurus Karang Taruna Kabupaten Mojokerto, untuk bisa menyampaikan lebih dalam lagi terkait dengan bagaimana Karang Taruna di Kabupaten Mojokerto nanti akan berjalan. Silakan ya semuanya nanti bahas dengan baik. Ya saya akan tinggal menunggu. Ya nanti saya tinggal menunggu. Aku ini nggak aktif, saya ini pasti saya nunggu nih. Ya Pak Agus, Pak Teguh, gitu ya. Bagaimana nanti kemudian selesai di 4 wilayah ini kemudian memaparkan kepada saya, kami, saya dengan Pak Radinsos, Pak Kepala BPMD, gitu ya. Dan beberapa potensi yang lain itu nanti dengan Kepala Bapeda BPKAD gitu. Nanti saya akan menerima paparan dari beliau ini Karang Taruna Kabupaten Mojokerto berdasarkan nanti ide-ide dari perjalanan semuanya maunya seperti ini. Saya nggak mau kalau para pemuda ini, saya nggak mau itu. Kalau anak usia dini aku dibentuk ini, ya usia 0 sampai 6 tahun. Saya yang berkuasa, ayo begini, gitu. Tapi kalau pemuda, saya tunggu. Jadi saya menunggu apa yang akan mas-mas dan bapak semuanya ingin lakukan. Itu nanti kita akan berbicara, ya, dan kemudian akan kita persiapkan bagaimana kemudian Anda semuanya betul-betul menunjukkan hasilnya. Matur nuwun sangat, tetap semangat, jangan sekali-kali berpikiran negatif atau kontra produktif. Kita harus berproses. Kita diberi Allah, ya, lahan, kabupaten, negara yang sangat luar biasa, sangat kaya. Ini harus dimanfaatkan. Jangan sampai kemudian karena kita terlalu ya mengedepankan menunggu, maka kemudian potensi kita ini diambil oleh orang lain. Nah, teman-teman saya tetap semangat, saya tunggu ya setelah ini nanti Pak Ite, tentu nanti saya akan
di awal maupun di PAP itu. Matur nuwun sanget, pangapunten ingkang kathah dari saya cekapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.